Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts. Segala puji bagi Allah karena telah kembali mempertemukan kita dalam pengajian kita pada malam hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya kitab Mursyidut Tullab karangan Alenan Reguruta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale dan akan dipengajiankan oleh Alena Dr. Al-Haj Umar Mansur Rahimi. Namun sebagaimana seperti biasanya sebelum Dr. memulai pengajian ada salah seorang santri yang membaca pengajian sebelumnya. Kepada santri tersebut kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di syuratil istisna, syarat istisna. Syurutuhu salasatu fal awwalu al-waslu aw fi hukmihi qad yasulu wa dzaka kal fasli wa udrin muhtabar islu su'ali wal qutasi muhtafar wa taniha alam yakun mustaqriqa ma siwahu batilul layyin taqwa mislu li sahibi ladayya al-buddi nari siwa alfu kadzaka atarudi tali tuha Ini begitu. tali suha an jadiya kalam min adami atifin wa illa fambudan mithlu hadihi darahima wa ghairu dirhamin fala yusallama. Tiga syarat. Yang pertama, istisna harus bersambung dengan lafaz. Dan kedua, pengecualian tidak boleh seluruhnya, dan apa selainnya adalah batil, tidak dibebaskan. Contoh, saya berkata ke teman, saya punya 100 dinar, kecuali 100 dinar, begitu seterusnya. 3. Kalam tidak boleh bersambung dengan huruf atop. Jika tidak, maka tidak diterima. Contoh, ambil beberapa dirham, kecuali selain dirham. Al-Mabahatut Tamin, pembahasan ke-8 di domiri ba'da jumal, domir setelah jumal. Yang waqa'a domiru ba'da jumal, apabila ada domir terletak setelah jumal, wa kana sholihan li kulli yanjali, dan cocok untuk semua domir, maka boleh. Ruju'uhu lil kulli inda Syafi'i, maka domir itu kembali seluruhnya menurut Imam Syafi'i. Wal Hanafiyatu taqulu fasma'i, dan Imam Hanafi berkata kembali. Ada ila akhirati akrimi, kepada yang terakhir saja seperti muliakan. Jami'a ma ata ilaika warhami, semua apa yang datang kepadaku dan kasihani. Billah sagirin was'afi hukukihim, semua yang kecil dan tunaikan hak mereka. Hadat domiru salihun likullihim, domir ini boleh pada kesemuanya. Al-Qismustani, pembagian kedua, di anwa'i mukhassisil munfasil, jenis pengkhususan terpisah. Wa ma minal mukhassisati yang fasil, dan adapun pengkhusus yang terpisah, bahwa ala jumlatin anwa'in ju'il, maka dia terdiri dari beberapa kalimat atau jenis yang ditetapkan.
kulli nau'in matalabun wasluwudi. Setiap jenis ada pembahasan khususnya. Kama sayati dzikruhu wal tastamim. Seperti apa maka simaklah. Al-matalabul awal fi tahsis kitab bil kitab. Pembelajaran pertama, pemsusunan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Wahusisul kitabu bil katab. Pemsusunan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Banyak turun uku'u bil kitab. Dan banyak terdapat pada Al-Quran. Ka wa aulatil ahmali bahwa pada tawassu wal mutalaqatu yu'tamad fa innaha lil hamilati syamilah wa qad kafaka hadhihi amsilah. Seperti setiap wanita yang hamil, masa idahnya sampai lahir anaknya. Ayat ini dikhususkan karena itu mencakup wanita-wanita yang hamil. Al-matalabut tsani, pembelajaran kedua, bi takhsisil kitabi bis sunnah, khususan Al-Quran dengan sunnah. Tukhassu ayatu kitabillah, khususan ayat kitab Allah. Innasi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Khobarul wahidi kode khusisu, dan khobar ahad atau wahid boleh dikhususkan. Amal kitabi ila la yukhusisu, ayat Al-Quran dan ada yang tidak boleh menghususkannya. Wal madhabul awal jumhur, dan mazhab pertama jumhur. Wasani qawlu laisa bil mashhur fa'mal bima qad qalahu jumhur, maka lakukan apa yang dikatakan jumhur. Bima alaihi salaful wa yuru wa ayatul mirati ussisat binutok il mustafa la yaridul qatilu, dan ayat tentang warisan, tentang ahli waris. Surah An-Nisa ayat 7, 12, 176 dikhususkan dengan perkataan Mustafa, orang yang membunuh tak dapat warisan orang yang dia bunuh. Walas. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, itulah tadi pengajian sebelumnya kembali dibacakan oleh santri atas nama Muhammad Ridwan Edi, ya, yang masih tentang taksis atau nasih wal mansuh, dan insya Allah akan dilanjutkan kembali oleh Alena Dr. Al-Haj Umar Mansur Rahimi. Kepada Dr. kami silahkan dengan hormat. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tullab karya Alena Andre Kurta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang al-khas wa al-mukhassis. Lafaz-lafaz atau bentuk-bentuk kalimat khusus dan apa-apa saja yang bisa memberikan pengkhususan terhadap kalimat atau lafaz yang bersifat umum. Kita sudah menjelaskan tentang al-mukhassis al-muttasil. Pembahasan tentang pengkhusus atau yang mengkhususkan secara bersambung atau berada pada satu kalimat atau berada pada satu dalil. Lafaz umum dikhususkan dalam satu teks, dalam satu nas, dalam satu ayat atau dalam satu hadis. Kemudian pembahasan kita sekarang tentang al-mukhassis al-munfassil, yang mengkhususkan lafaz umum tapi pengkhususnya ini terpisah. Kita sudah menjelaskan bagaimana satu ayat itu ditakhsis atau dikhususkan dengan ayat yang lain. Begitu juga ayat dikhususkan dengan hadis.
ayat sifatnya umum, dikhususkan oleh satu hadis. Sekarang kita masuk al-matlabul tsalits fi takhsis sunnah bis sunnah. Mengkhususkan satu hadis as-sunnah yang bentuknya umum, maknanya umum, dikhususkan oleh hadis yang lain dengan sunnah yang lain. Kata Andre Gurta di sini, beliau menjelaskan tukhassu sunnatun nabiyil mujtaba bi sunnatin walam yakun fardun aba. Hadithu la zakata fi maduna khamsati awsukin faqad ya'nuna khassa li fima saqatis sama'ul usyru kafaka dal mithalu kad kamul. Kata Andre Gurta, tukhassus sunnatun nabil mujtaba. Sunnatun nabi, sunnahnya nabi atau hadis nabi, al-mujtaba, yang terpilih. Karena nabi dipilih dari setiap generasinya. Artinya setiap keturunannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang dipilih, yang terbaik dari setiap generasinya atau dari keturunan-keturunan pilihan, al-mujtaba. Tukhassu sunnatun nabil mujtaba. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mujtaba dikhususkan. Tukhassu fi'il. Misalnya fi'il itu diterjemahkan di belakang. Sunnah Nabi dikhususkan bisunnatin, dengan sunnah yang lain. Walam yakun fardun aba. Dan tidak ada seorang pun yang menolak. Jadi ini sesuatu yang disepakati. Tidak ada seorang pun yang menolak hal ini. Bahwa sunnah Nabi bisa dikhususkan dengan sunnah yang lain. Artinya antara sunnah dengan sunnah, hadis dengan hadis saling memberi pengkhususan. Lam yakun fardun aba, tidak ada seorang pun yang menolak. Semua ulama sepakat. Contohnya, kata Andre Gurta, hadithu la zakata fi maduna khamsati awsukin faqad ya'nuna. Contohnya hadis la zakata fi maduna khamsati awsuk. Tidak ada zakat pada tanaman. Tidak ada zakat, ini tidak wajib keluar zakat pada tanaman yang hasil panennya di bawah 5 ausuk. Di bawah 5 ausuk. 5 takaran besar. Kalau dikilokan sekarang itu 595 kilogram. 595 kilogram. Jadi kalau ada panen, artinya dia memanen dia memanen tanaman berupa bahan makanan, artinya bahan-bahan makanan pokok itu menurut Syafi'iyah yang ada zakatnya adalah makanan pokok. Jadi kalau zakatnya atau hasil panennya itu tidak mencapai nisab, tidak mencapai
ukuran nisabnya itu khamsatu ausuk. Saya lihat dulu di sini pastinya berapa itu khamsatu ausuk. Nah, kalau tidak salah itu tadi 500 fima khamsatu ausuk, sekitar 647 kilogram. 647 kilogram. Jadi kalau dia menanam sawah, menanam padi, kemudian dia panen, hasil panennya kurang dari 647 kilogram, berarti tidak ada zakat. Nah, itu khamsatu ausuk. La zakata fi maduna khamsati ausuk. Tidak ada zakat dan tidak wajib keluar zakatnya di bawah 5 ausuk. Ausuk itu wasak. Wasak itu sejenis takarang lah. Kalau kita sekarang mungkin karung atau apa karung yang biasa dipakai mengumpulkan hasil panen. Nah, kalau kita sekarang dikilokan itu tadi 647 atau sekitar di situlah. Tapi kalau dia panennya 647 kilogram ke atas, maka dia wajib zakat. Nah, ini hadis sifatnya umum, artinya setiap orang yang ini hadis sifatnya khusus. Ini hadis sifatnya khusus, mengkhususkan kata Rasulullah faqad ya'nuna hadis ini, hadis la zakata fi maduna khamsati ausuk, faqad ya'nuna. Ini yang kita inginkan, yang kita maksudkan. Khasan li, memberikan pengkhususan hadis tadi, hadis la zakata, khasan, memberi pengkhususan. Li, artinya untuk hadis yang lain, fima saqatis sama'u al-ushr. Semua tanaman yang disirami dengan air hujan, saqatis sama artinya disirami oleh langit, maksudnya air hujan, al-ushr, maka wajib keluar zakatnya 1/10. 1/10 hasil panen wajib keluar zakatnya. Kalau tanaman itu, kebun itu, sawah atau kebun kurma itu diairi, disirami dengan air hujan. Nah, ini tidak ada biaya pengairan. Kafakadzal misalu qad kamul. Cukuplah contoh ini sehingga sempurna. Artinya pentaksis munfasil diantaranya adalah hadis memberikan pengkhususan terhadap hadis yang lain. Seperti tentang zakat ini, hadis tentang zakat. Hadis yang pertama mengkhususkan hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua ini sifatnya umum. Kata Nabi, semua kebun. Seolah-olah Nabi mengatakan semua kebun yang diairi dengan air hujan, maka wajib keluar zakat 1/10. Ini sifatnya umum. Mau dia panennya hanya 10 kilo, 100 kilo, 200 kilo, yang penting disirami dengan air hujan, maka dia wajib 1/10. Sifatnya umum. Tapi hadis yang pertama mengatakan la zakata fima duna khamsati ausuk. Tidak ada zakatnya kalau hasil panennya kurang dari 5 ausuk atau kurang dari 647 kilogram.
Nah, berarti hadis yang kedua ini dikhususkan, tidak sifatnya tidak umum. Kenapa? Karena yang wajib zakat hanya yang hasil panennya itu 647 kilogram yang disirami dengan air hujan. Berarti harus keluar 1/10. Tapi kalau kurang, dia cuma panen 100 kilo, 200, 600. Nggak sampai 647. Maka tidak ada zakatnya. Jadi hadis yang pertama mengkhususkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua sifatnya umum. Kebun apa saja yang disirami dengan air hujan maka wajib keluar 1/10. Ini sifatnya umum. Tapi sudah dikhususkan. Mau tidak? Hadis ini tidak boleh dipahami secara umum. Kenapa tidak boleh dipahami secara umum? Karena ada hadis yang telah mengkhususkan dia. Bahwasanya hadis ini berlaku keluar zakat 1/10 kalau hasil panennya sampai 5 ausuk atau sekitar 647 kilogram. Jadi yang di bawah itu tidak wajib zakat sekalipun disiram dengan air hujan ataupun disiram dengan atau diairi dengan mesin atau dengan hewan. Nah, ini contoh hadis mengkhususkan hadis. Kemudian kata yang berikutnya al-matlabur rabi'. Al-matlabu ar-rabi'. Pembahasan yang keempat atau pembelajaran yang keempat. Fi takhsis sunnah bil kitab. Mengkhususkan as-sunnah hadis sifatnya umum. Ditaksis dikhususkan oleh ayat Al-Quran. Kitab. Dengan ayat Al-Quran. Jadi yang pertama tadi itu ayat dengan ayat. Kemudian ayat dengan hadis. Kemudian yang ketiga hadis dengan hadis. Keempat hadis dengan ayat. Di ayat Al-Quran mengkhususkan hadis. Kata Andre Kuruta, tukhassu sunnatu Rasulillahi binassi ayin min kitabillahi binassi ayin min kitabillahi ka'ayatil awbari haitsu innaha yukhassu ma ubina min hayyin biha wa ayatul jizyati aidan khassata umirtu an uqatilan nasa hatta kadzaka hafidhu 'alas salawati qad khassatin nahya 'anis salati. Sini yang rekruter sebutkan 3 contoh. Hadis dikhususkan dengan ayat. Kata rekruter tukhassu sunnatu Rasulillah. Sunnatu Rasulillah, sunnahnya Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan binassi ayin dengan nas ayat, satu ayat min kitabillah dari kitabullah, Quran. Contohnya kayatil aubari. Ayatul aubar itu di suratun Nahl ayat 80. Suratun Nahl An-Nahl ayat 80. Suratun Nahl ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min aswafiha wa aubariha." Kayak dinamai surat ayatul aubari, ke ayatil aubari karena Allah mengatakan wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Asasan wa mata'an ilahin. Ini ayatul aubar surat Nahl ayat 80. Contohnya memberikan pengkhususan terhadap hadis. Haitsu innaha, karena ayat ini yukhassu memberikan
pengkhususan, memberikan pengkhususan hadis ma ubina min hayyin biha. Hadis ma ubina min hayyin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Tirmizi, Imam At-Tirmizi dari Abi Waqid Al-Laitsi. Dari Abu Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah. Itu lafaznya yang dari apa? Yang dari Sunan Tirmizi. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah. Ini maksud hadis ini, ma ubina min hayyin fahiya maitah. Ada lafaz yang lain, ma ubina. Ma ubina artinya apa yang dipisahkan, dipotong dari satu hewan yang masih hidup, min hayyin. Kata Nabi, fahiya maitah. Ini hadis sifatnya umum. Apa saja yang dipisahkan dari hewan yang masih hidup, maka dia bangkai. Jadi kalau ada hewan dipotong ekornya, ada sapi dipotong ekornya, maka ekornya ini jadi bangkai karena hewannya masih hidup. Atau ada kambing dipotong pahanya, diambil dulu satu satu pahanya, masih hidup kambingnya, tidak disembelih, masih hidup tapi dipotong pahanya, kemudian mau dimakan dan tidak boleh, itu bangkai. Semua yang terputus atau yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka yang terputus itu, yang terpotong itu hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan, haram. Ini sifatnya umum. Tapi hadis atau tapi ayat al-aubar wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa matan ilahin, dan dari bulu domba, dari bulu domba, wa aubariha, aubariha ini bulu onta, wa ash'ariha, bulu kambing, rambutnya, asasan wa mataan ilahin, bisa menjadi perabotan, perabotan rumah tangga, dan bisa jadi perhiasan. Artinya ayat ini mengatakan bahwasanya bulu hewan yang masih hidup itu boleh dipakai. Berarti ayam, ada ayam. Masih hidup ayamnya, dicabut bulunya. Apakah bulunya menjadi najis, bangkai? Tidak. Dia tidak najis, dia halal. Boleh dipergunakan, boleh dimanfaatkan. Bulu domba, domba. Domba biasanya dicukur bulunya. Apakah bulu domba itu najis? Karena dipotong dari hewan domba yang masih hidup? Dan tidak. Berarti hadis, semua yang diputus atau yang dipisahkan atau yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai, itu yang dimaksud adalah dagingnya. Yang dimaksud adalah dagingnya. Adapun bulunya, sebagian ulama juga mengatakan kukunya, kalau gajah seperti gadingnya, atau giginya, gigi apa, sama tahu apa?
gigi singa seumpamanya dia dapat gigi singa, dia cabut giginya singa, maka giginya itu tidak menjadi najis. Boleh dijadikan hiasan seperti bulu ayam, sekalipun ayamnya masih hidup, dicabut bulunya kemudian dijadikan sapu, nah itu boleh. Berarti hadis ma'ubina minal hayy, ma'ubina min hayyin fahuwa, ma'ubina min hayyin fahiya mayyita, ini tidak bersifat umum. Hanya khusus dagingnya saja. Kenapa? Karena ayat aubar wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasa wa mata'an ilahin memberikan pengkhususan bahwa bulu hewan yang masih hidup itu hukumnya suci, bukan najis, bukan bangkai. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa ayatul jizyah. Ayatul jizyah ini di surat Taubah ayat 29. Surat Taubah ayat 29. Itu ayatul jizyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah wala bil yaumil akhir. Begitu juga orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Tidak percaya dengan hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Artinya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia menghalalkan apa yang Rasulullah haramkan. Wala yadiduna dinal haq. Tidak beragama dengan agama yang hak, yaitu Islam. Perangi mereka. Perangi orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Nabi haramkan, tidak beragama dengan agama Islam. Minal ladzina utul kitab. Dari orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahudi ataupun Nasrani, ahli kitab. Hatta yu'tul jizyata ayyani wa hum saghirun. Sampai mereka membayar jizyah. Ayyadin wa hum saghirun. Dengan kekuatan dan mereka menjadi kecil, menjadi hina. Ini namanya ayatul jizyah. Bahwasanya perintah memerangi Yahudi dan Nasrani itu selama dia tidak membayar jizyah. Tapi kalau dia membayar jizyah maka tidak boleh diperangi. Kalau dia membayar upeti kepada pemerintah Islam, khalifah. Namanya ayatul jizyah. Yahudi dan Nasrani diperangi sampai mereka membayar jizyah. Artinya kalau mereka bayar jizyah maka tidak boleh diperangi. Ini ayat ayatul jizyah. Wa ayatul jizyati aidan khassata. Juga memberikan pengkhususan. Ayatul jizyah juga memberi pengkhususan. Pengkhususan terhadap siapa? Terhadap haris. Sabda Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta. Umirtu an uqatilan nasa hatta. Ini hadis diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abi Hurairah, di Sahih Bukhari. Di antaranya hadisnya Ibnu Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat,
Faidza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, faidza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal itu, asamu minni dimahum, maka mereka terlindungi dariku darahnya. Wa amwalahum, begitu juga terlindungi hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali beberapa hak hukum Islam, wa hisabuhum Allah, dan perhitungan mereka terhadap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis umir tuan uqatilan nas hatta, saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini hadis sifatnya umum. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia musyrik, mau dia majusi, mau penyembah sapi, penyembah apa saja, harus diperangi oleh pemerintah Islam, penguasa muslim, khalifah, sampai mereka beriman. Ini sifatnya umum. Tapi keumuman hadis ini dikhususkan oleh ayat. Dan tidak. Ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Kecuali Yahudi atau Nasrani yang mau bayar jizyah. Kalau dia bayar jizyah, maka tidak boleh diperangi sekalipun dia tidak masuk Islam. Sekalipun dia masih Yahudi atau Nasrani, selama dia bayar jizyah, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu darahnya. Nah, ini contoh kedua, ayat Al-Quran memberikan pengkhususan terhadap hadis, atau hadis dikhususkan oleh ayat Al-Quran. Contoh yang ketiga, kata Andre Gurutta, kadzaka hafidhu 'ala salati. Hafidhu 'ala salati ini ayat suratul Baqarah 238. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'ala salawati. Ini ayat, kata Andre Gurutta, mengkhususkan qad khassatin nahya 'anis salati. Qad khassatin nahya 'anis salati, memberikan pengkhususan terhadap larangan, memberikan pengkhususan kepada hadis yang menunjukkan larangan salat. Salat apa? Salat di waktu yang dimakruhkan. Di waktu-waktu yang dimakruhkan. Ada apa? Empat. Ada 4 waktu dimakruhkan salat. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, beliau mengatakan atau meriwayatkan dari Umar bin Khattab dan sahabat yang lain, Ibn Abbas mengatakan, naha sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis shalah. Naha 'anis shalah, melarang salat. Kapan dilarang salat? Ba'da subhi, setelah salat subuh. Hatta tashruqa syams. Tashruqa asyams, sampai matahari terbit. Jadi ini waktu yang pertama. Setelah sholat subuh, setelah menunaikan sholat subuh, itu tidak boleh sholat, dilarang sholat. Nabi melarang sholat sampai matahari terbit. Wa ba'dal asri hatta taghruba. Begitu juga setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ini 2 waktu dilarang menunaikan sholat. Apakah sholat yang dimaksud di sini? Semua sholat. Tidak boleh sholat sama sekali. Ketika sudah sholat subuh, tidak boleh sholat sampai matahari terbit.
setelah sholat asar. Tidak boleh sholat sampai matahari tenggelam. Apakah semua sholat? Hadis seolah-olah mengatakan semua sholat. Nabi melarang sholat. Berarti semua sholat. Tapi ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta ini memberikan pengkhususan. Bahwasanya sholat 5 waktu itu boleh dilakukan setelah sholat subuh atau setelah sholat asar sebelum matahari tenggelam. Seumpamanya ada orang sholat asar. Setelah sholat asar dia baru ingat bahwa dia belum sholat duhur. Dia belum sholat duhur. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus menunggu matahari tenggelam baru dia sholat duhur yang dia lupa? Dan tidak. Kalau dia lupa sholat duhur dan dia ingat setelah sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka dia boleh sholat pada waktu itu. Tidak harus menunggu matahari tenggelam. Kenapa? Karena hadis larangan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Larangan sholat setelah sholat asar sampai matahari. Ini hanya sholat sunnah saja. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah tanpa sebab. Adapun sholat 5 waktu, maka harus ditunaikan. Karena ayat Al-Quran mengatakan, hafidhu ala salawati. Jagalah salawat itu salat 5 waktu itu. Jagalah salat 5 waktu. Wassalatil wusta. Apalagi salat wusta. Salat wusta ini maksudnya salat asar. Jadi kalau orang setelah salat asar, dia baru ingat, weh, saya belum salat subuh. Maka setelah salat asar, dia langsung salat subuh 2 rakaat, sekalipun di waktu yang terlarang. Kenapa? Karena sekalipun hadis yang melarang sifatnya umum, tapi dikhususkan oleh ayat bahwasanya sholat 5 waktu yang diqada atau yang dilakukan karena lupa itu boleh dilakukan setelah sholat asar. Makanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, tak pernah sholat 5 waktu, setelah dia balik, tak pernah sholat. Kemudian dia taubat. Dia bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya, tidak sholat. Akhirnya, apa menurut jumhur ulama? Dia harus mengganti seluruh sholat. Semuanya dia 10 tahun dia tidak sholat. 10 tahun dia tidak sholat. Maka jumhur ulama dia harus mengganti 10 tahun itu. Bagaimana caranya diganti sholat 10 tahun? Katakan ya kalau dia sudah sholat subuh, dia sholat 10 kali. Sholat subuh. Kada 10 tahun yang lalu. Setiap hari begitu. Setelah sholat subuh, dia sholat subuh lagi. Kada ya, tahun pertama. Sholat subuh lagi. Tahun kedua, sholat subuh lagi. Sekalipun matahari belum terbit. Begitu juga sholat asarnya. Sholat duhurnya. Sholat maghribnya. Sholat isyanya. Ya harus ganti semua. Ini menurut jumhur ulama. Boleh dia ganti setelah sholat asar. Boleh dia ganti setelah sholat subuh, sekalipun waktu itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Karena ada pengkhususan. Nah, ini 3 contoh ayat Al-Quran memberikan pengkhususan terhadap keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya al-matlabul khamis. Pembelajaran yang kelima fit takhsis bil ijma. Mentaksis dengan ijma. Apakah itu Al-Quran
ditaksis, dikhususkan dengan ijma. Atau hadis Nabi ditaksis dengan ijma. Nah, masalahnya di sini kita belum belajar ijma. Nanti ijma dibahas pembahasan terakhir di kitab Mursyid Tullah. Ijma artinya kesepakatan ulama. Sepakat ulama. Nah, ini kesepakatan ulama boleh mentaksis ayat, boleh mentaksis hadis, boleh memberikan pengkhususan, pengecualian terhadap ayat Al-Quran atau hadis. Kata Andre Guru tadi sini, yukhassasu kitabullahi was sunan bil ijma'i dal mithali faqbalan. Ijma'uhum sukutil jumu'ah minal abidi wa kadhakal mar'ah. Fa'innahu yukhassisul umuma min ayatil jumu'ati fima qad zukin. Yukhassasu kitabullahi was sunan bil ijma'i dal mithali faqbalan. Ijma'uhum sukutil jum'ati minal abidi wa kadhakal mar'ati. Fa'innahu yukhassisul umuma min ayatil jumu'ati fima qad zukin. Kata Andre Gruta, yukhassasu kitabullah was sunan. Ayat Al-Quran, kitabullah, dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW, yukhassasu, dikhususkan. Bil ijma'i, dengan ijma'. Dzal mithala faqbalan. Ini contohnya, maka terimalah. Faqbalan. Ini berikut ini contohnya. Dza ini hadza. Dza di sini isim isyarat. Dza al-mithal. Ini contoh-contohnya. Faqbalan, terimalah. Ijma'uhum, kesepakatan ulama, sukutil Jum'ah, gugurnya Jumat, artinya tidak wajib salat Jumat, minal abidi, dari budak. Budak tidak wajib salat Jumat. Begitu juga dengan perempuan, tidak wajib salat Jumat. Ini kesepakatan ulama, sepakat ulama bahwa budak dan wanita tidak wajib salat Jumat. Fa'innahu yukhassisul umuma min ayatul Jumat. Ini kesepakatan ulama ini memberikan pengkhususan terhadap keumuman ayatul Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ayatul Jum'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Fima qad zukin, sebagaimana yang telah dipahami. Fima qad zukin, sebagaimana yang telah dipahami. Jadi ayatul Jum'ah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, siapa yang dimaksud orang beriman? Laki-laki, perempuan, budak, merdeka, semua orang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikr. Kalau sudah diazankan, dikumandangkan azan, dipanggil untuk salat Jumat, khatib sudah naik ke atas mimbar, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah mengingat atau menyebut nama Allah. Itu dia salat. Salat Jumat. Ini ayat sifatnya umum. Semua orang beriman wajib salat Jumat. Tapi ada ijma mengatakan kecuali budak. Jadi budak sekalipun dia budak beriman, muslim, tapi dia budak, maka tidak wajib salat Jumat. Jadi kalau ada laki-laki tidak salat Jumat, anggap saja mungkin dia budak. Budaknya hawa nafsu. Atau budaknya pekerjaan, budaknya harta. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan tidak wajib salat Jumat. Tidak masuk dalam perintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi ayat ini
sifatnya umum. Tapi dikecualikan dengan ijma itu budak-budak, laki-laki budak, begitu juga dengan perempuan. Baik itu perempuan budak atau perempuan merdeka, semuanya tidak wajib sholat Jumat sebagaimana kesepakatan para ulama. Ah, ini pembahasan kita malam ini karena ini taksis bil qiyas al-matlabus sadis ini agak ribet. Agak ribet, butuh penjelasan. Panjang juga pembahasannya di sini. Yang Guru sebutkan perselisihan ulama. Tapi lima taksis munfasil di apa jumhur ulama ada yang disepakati ayat dengan ayat. Ini sepakat ulama boleh. Nah, ayat ditaksis dengan hadis ini ada khilaf, ada perselisihan ulama, tapi yang lebih kuat hadis boleh memberikan pengkhususan terhadap ayat. Sunnah dengan sunnah boleh, sepakat ulama, tidak ada perselisihan. Begitu juga sunnah, Al-Quran, hadis ditaksis oleh ayat, itu boleh. Sepakat juga ulama, tidak ada khilaf di sini. Kemudian yang kelima, hadis ditaksis dengan ijma. Ijma ulama memberikan pengkhususan terhadap ayat atau memberikan pengkhususan terhadap hadis. Nah, ini pembahasan yang kelima ini Andre Guruta sebutkan contoh ijma mengkhususkan ayat. Ada contoh ijma mengkhususkan hadis. Kasih contohnya ini bahwa ijma boleh memberikan pengkhususan terhadap hadis. Contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu pun. Sifatnya umum, artinya air itu selamanya suci. Tapi ulama sepakat bahwasanya air itu kalau berubah bau, warna, dan rasanya dengan najis, maka dia akan dihukumi najis. Artinya ada air, baunya bau najis, warnanya warna najis, rasanya rasa najis, maka dia adalah najis. Itu sepakat ulama. Nah, kesepakatan ulama ini mengkhususkan hadis yang sifatnya umum. Mengatakan selama dia air, maka tidak bernajis. Yang betul, tidak bernajis selama tidak berubah bau, warna, dan rasanya dengan najis. Itu salah satu contoh ijma memberikan pengkhususan terhadap hadis. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita lanjut at-takhsis bil qiyas. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal. Alhamdulillah, syukron kasiran kepada dokter yang telah memberikan penjelasan yang mana tadi telah dijelaskan tentang taksis eh, hadis dengan hadis, dan yang terakhir tadi taksis ayat ditaksis oleh jemaah. Kemudian daripada itu mungkin ada di antara santri yang ingin bertanya, baik santri yang ada di Abrad, Barugaan di Gela, maupun yang berada di lokasi pengabdian. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal, silahkan aktifkan mic-nya. Mungkin tidak ada, Syekh. Nah, barakallahu fiik. Ya.
Kemudian kami kembali memohon kepada Duktur untuk memimpin doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami keluarga besar Gede Abrat, para santri, para pembina mengucapkan terima kasih kepada Duktur yang telah memberikan pengajian pada malam hari ini. Kemudian mari kita bersama-sama menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.